Assalamualaikum semuanya. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Oh ya, terima kasih ya telah mengikuti video ini dan berniat untuk menonton videonya sampai akhir. Oke teman-teman, gue di sini cuma mau berbagi sedikit terkait informasi yang gue tahu, dan mungkin informasi ini beberapa dari kalian udah ada yang tahu atau bahkan lebih paham dari apa yang bakal gue sampaikan. Jadi gue mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau penyampaian yang kurang tepat. Sebenarnya informasi apa sih yang pengen gue sampaikan ke kalian? Informasi ini tuh sebenarnya terkait kondisi yang sering terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Ini teman-teman, kalian pernah gak sih di suatu ketika tuh ngalamin namanya sedih atau nangis secara mendadak, tapi kalian gak tahu alasannya kenapa? Kayak tiba-tiba aja kok gue sedih, kok gue kayak pengen nangis, atau bahkan kalian udah nangis tapi kalian gak tahu alasannya apa. Dan ternyata kondisi kayak gini ada istilah psikologinya, dan istilah psikologinya adalah hipoprenea. Hipoprenea sendiri menurut psikolog klinis dewasa Rani Masri MC adalah keadaan di mana seseorang mengalami satu fase yang mana sedih atau menangis secara mendadak tanpa adanya alasan yang jelas. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, banyak orang yang mengira bahwa sedih atau menangis secara mendadak adalah gejala bipolar. Dan apakah hipoprenea sama dengan bipolar? Menurut kalian sama apa enggak? Oke, jawabannya nggak sama ya teman-teman, karena bipolar dan hipoprenea sendiri punya arti yang berbeda. Bipolar sendiri punya arti yang mana seseorang mengalami perubahan mood ekstrim, dan ada dua episode mood. Episode mood ini ada episode mania dan episode depresi. Episode mania adalah episode atau kondisi seseorang yang mengalami perasaan terlalu bahagia, terlalu bersemangat untuk melakukan apapun dalam hidupnya. Dan ketika episode mania ini berganti menjadi episode depresi, seseorang tersebut akan menjadi sedih yang berlarut-larut, terpuruk, dan bahkan depresi. Nah, kalau kita kembali ke pengertian awal hipoprenea, berarti bipolar dan hipoprenea adalah dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya kalau hipoprenea itu bukanlah bipolar. Jadi jangan sampai disalahartikan lagi, oke? Oke teman-teman, setelah kita tahu bahwa hipoprenea dan bipolar adalah dua hal yang berbeda, maka gue selanjutnya bakal kasih tahu apa sih yang menyebabkan seorang itu bisa mengalami hipoprenea. Nah, menurut para ahli, hipoprenea itu dapat disebabkan oleh kejadian atau pengalaman seseorang di masa lalu. Pengalaman-pengalaman tersebut bisa berupa kehilangan orang tua, kehilangan teman, kehilangan sahabat, atau bahkan pasangan, atau mungkin perasaan dikhianati, atau perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman menyakitkan lainnya yang membuat seseorang menjadi trauma. Nah, seseorang trauma karena kecemasan berlebihannya. Kecemasan berlebihan inilah yang membuat seseorang lelah secara fisik dan mentalnya, yang membuat seseorang tersebut menjadi mudah sedih atau menangis secara mendadak. Selain dari sisi psikologisnya, ternyata hipoprenea juga dapat disebabkan oleh kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini tuh berkaitan sama orang-orang lanjut usia atau lansia. Seperti yang kita tahu, orang-orang lanjut usia itu kan kesehatan fisiknya sudah tidak sebaik, sudah tidak sesehat sebelumnya, dan juga untuk mengendalikan emosi mereka sudah tidak sebaik sebelumnya. Makanya orang-orang lanjut usia itu rentan untuk mengalami hipoprenea. Untuk menangani hipoprenea yang tepat, menurut para ahli dan psikolog adalah orang-orang hipoprenea harus dapat mampu terbuka kepada orang lain dan tidak memendam masalah mereka sendiri. Sebab ketika seseorang memiliki kecenderungan untuk memendam masalah mereka sendiri, mereka akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan pada diri mereka, yang akhirnya akan membuat mereka lelah secara fisik dan mental dan memicu hipoprenea terjadi. Makanya psikolog itu menyarankan seseorang dapat membagikan cerita mereka, kekesalan mereka kepada orang lain, entah itu orang terdekat mereka seperti anggota keluarga atau teman terdekat atau bahkan pasangannya.
Nah sekarang gue tahu permasalahannya adalah nggak semua orang itu mampu untuk melakukan hal tersebut. Nggak semua orang merasa hal itu mudah untuk dilakukan. Gue paham beberapa orang pasti kesulitan untuk melakukan itu. Tapi yang perlu gue kasih tahu ke kalian adalah hal yang sulit itu bukan berarti nggak bisa kita lakuin. Bisa asalkan ada kemauan. Allah aja bilang di surat Al-Insyirah ayat 5-6, karena sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah pasti yang menurut kita sulit pasti akan bisa kita lakuin kalau misalkan kita doa sama usaha. Yang penting usaha aja dulu sama doa, karena Islam juga ngajarin kita kan untuk doa sama usaha jalan bareng-bareng. Nggak doa aja tanpa usaha atau nggak usaha saja tanpa doa. Doa tanpa usaha adalah bohong, usaha tanpa doa adalah sombong, itu katanya kata orang-orang. Nah tapi ketika memang keadaannya lebih buruk dari sebelumnya atau bahkan lebih parah, silakan diarahkan ke orang yang lebih ahli, contohnya seperti psikiater, agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan lebih cepat. Mau ngingetin sekali lagi sama kalian semua, sama kalian yang mungkin lagi atau ingin mengusahakan sesuatu, entah itu lepas dari hipofrenia atau lepas dari pengalaman-pengalaman kalian di masa lalu atau yang lainnya, jangan berhenti untuk tawakal sama Allah, berdoa dan berusaha. Sebagaimana kita umat muslim, Islam sudah mengajarkan kita untuk selalu bertawakal. Jadi teman-teman jangan nyerah ya, jangan berhenti untuk berdoa dan berusaha, karena Allah menjanjikan setelah kesulitan ada kemudahan. Oke teman-teman semuanya, gue rasa informasi gue cukup sampai sini. Gue nggak tahu apakah informasi yang gue sampaikan kali ini bermanfaat buat kalian atau enggak, tapi gue harap ada sedikit hal kebaikan yang bisa kalian dapat dari video ini. Dan kalau misalkan memang kalian ngerasa video ini bermanfaat dan perlu orang-orang lain tahu, silakan share link video ini dan bagiin ke semua teman-teman kalian. Gue Arini, terima kasih karena telah menonton video ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.